Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Madani dari kelas 1D dengan NIM I1R022069. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hukuman Mati bagi Koruptor. Oke, sebelum melangkah ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenali apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio corrumpere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Era reformasi yang sedang berjalan di Indonesia diwarisi oleh banyak sekali persoalan yang terjadi di era sebelumnya. Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah persoalan di bidang hukum, terutama masalah korupsi. Hal ini disebabkan karena di bidang ini persoalan yang terus menumpuk. Kasus-kasus korupsi di era sebelumnya yang masih belum terselesaikan ditambah oleh banyaknya kasus korupsi yang justru terjadi di era reformasi ini. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan sebuah pasal yang benar-benar baru dalam konsep pemberantasan korupsi, yakni adanya pidana mati bagi koruptor. Bunyi pasal tersebut adalah dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pidana mati dapat diterapkan namun tindak korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ancaman pidana mati tersebut selama disahkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak pernah diterapkan sehingga hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mengetahui bahwa terdapat ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Maka dari itu, tidak jarang masyarakat Indonesia yang berteriak untuk menghukum mati para koruptor. Melihat hal tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan dapat diterapkannya pidana mati bagi pelaku korupsi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah pertama, keadaan-keadaan tertentu apa saja yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana mati. Dan yang kedua, pro dan kontra dalam pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Tujuan penulisannya yaitu yang pertama, mengetahui keadaan tertentu yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana mati. Yang kedua, menganalisa apa yang diharapkan masyarakat dalam pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Akhir-akhir ini banyak wacana-wacana tentang hukuman mati bagi koruptor bermunculan, baik itu dari kalangan ahli hukum maupun dari kalangan politisi sendiri. Dalam pemberantasan korupsi, fraksi PKS atau Partai Keadilan Sejahtera harus memperjuangkan aspirasi rakyat, dan Nahdlatul Ulama adalah organisasi masyarakat terbesar di tanah air. Terkait itu, kami ikut mendukung hukuman mati bagi koruptor. Penegakan hukum saat ini belum memberikan efek jera bagi koruptor, sehingga perlu dicari format hukuman yang memberikan efek jera bagi orang yang telah banyak merugikan negara. Selain itu, PKS atau Partai Keadilan Sejahtera juga satu suara dengan NU soal pembersihan Direktorat Jenderal Pajak dari korupsi. Hal itu diharapkan menimbulkan kesadaran bagi warga Indonesia untuk membayar pajak. Pajak harus dibersihkan dari korupsi agar orang mau bayar pajak. Ancaman pidana mati merupakan ancaman pidana yang paling serius karena berkaitan dengan nyawa manusia. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi jenis memperkaya diri sendiri mengatur tentang ancaman pidana mati dalam kondisi pemberatan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Klausul dalam keadaan tertentu tersebut sempat mengalami perubahan yang kemudian diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini
adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar bagi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara. Dan yang ketiga, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Selanjutnya ada pidana tambahan. Yang pertama, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari bidang yang menggantikan barang-barang tersebut. Yang kedua, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Yang ketiga, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 tahun. Yang keempat, pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Yang kelima, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Yang keenam, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, pro dan kontra dalam pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Yang pertama, kontra dalam pelaksanaan hukuman mati itu ada 3. Pertama itu bertentangan dengan HAM. Para aktivis di bidang penegak HAM menentang hukuman mati termasuk terhadap para koruptor kakap sekalipun. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua itu tidak ada korelasi. Belum terbukti negara yang menerapkan hukuman mati paling sedikit korupsinya. Tidak ada itu korelasinya. Korelasinya adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban. Terus yang ketiga, sulit dilaksanakan. Indonesia belum akan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Selain komitmen pemerintah yang rendah dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga masih setengah hati dalam menindak para koruptor. Terus ada yang kedua, pro pelaksanaan hukuman mati. Menurut saya, alasan-alasan yang ada dikemukakan oleh pihak yang kontra agak kurang berdasar dan kurang logis.
Adapun alasan tersebut, yang pertama itu melanggar HAM, kedua tidak ada korelasi, dan ketiga sulit dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan yang diambil dari penjelasan tersebut, korupsi merupakan kejahatan serius yang melanda negeri ini. Korupsi di Indonesia memang sudah merajalela. Korupsi di negara ini juga tidak lagi dilakukan oleh perorangan, bahkan sudah dilakukan secara kolektif, terorganisir dan sistematis. Jumlahnya pun sudah gila, tidak lagi juta atau miliar, bahkan triliun terhadap keuangan negara. Hukuman mati walaupun belum dapat menghilangkan perilaku korupsi sepenuhnya, terbukti secara signifikan mampu menguranginya. Saran: berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah hakim harus berani menjatuhkan pidana mati kepada koruptor yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu dan sangat merugikan keuangan negara. Hal tersebut berguna untuk memberikan efek jerah bagi masyarakat dalam rangka menciptakan Indonesia lebih bersih dari korupsi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.